Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuh aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimat, sekalian hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa diridhoi, dicintai dan mendapatkan anugerah iman sampai akhir hayat, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua atau lanjutan dari pembahasan kita tentang dalil-dalil serta fakta-fakta akhir zaman. Ibu-ibu, semoga saja yang hadir pada hari ini adalah yang hadir dengan pertemuan perdana bersama saya kemarin. Coba kira-kira yang belum atau tidak datang pada pertemuan pertama dengan saya, bisa tolong angkat tangan. Ada berapa orang kira-kira? Masya Allah, hampir setengah. Lalu kemana sebagian yang lain? Waktu itu kita masih gantung pembahasannya. Baik, bagi yang setengah datang ini, yang baru datang ini maksud saya, hari ini saya akan menyampaikan lanjutan, tetapi saya akan sebutkan dalam paling lama 15 menit flashback dari awal, ya, 15 menit insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan saya diberi taufik oleh Allah. Ibu-ibu, fakta bahwa kita sudah di akhir zaman, kita mulai dengan hadis sahih Muslim. Nabi mengatakan apabila orang Arab sudah menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka kenyataan itu kita lihat sekarang. Dan Nabi mengatakan itu adalah pertanda yang sangat nyata bagi dekatnya terjadinya hari kiamat. Ini sudah kita uraikan. Yang kedua, kita telah menyebutkan bahwa Nabi mengatakan umatnya hidup di bumi ini, umatnya ya, hidup di bumi ini menjalani 5 fase sejarah yang ada di papan tulis. Fase sejarah yang pertama, umat ini dipimpin langsung oleh nabinya, kata Nabi. Inilah dia. Dan fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir daripada fase pertama. Lalu Nabi mengatakan masuk pada fase kedua. Umat ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Fase ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuk fase ketiga. Umat ini dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Fase ini juga telah berakhir, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Kamu masuk pada fase kegelapan, yaitu fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase keempat. Fase keempat ini tidak lama. Di fase ini semua kejahatan itu merajalela. Semua kezaliman berkuasa.
Semua diktator memimpin dunia. Tidak ada kewibawaan bagi Islam. Tidak ada harga diri dan kehormatan buat Islam. Tidak ada masa depan Islam dalam fase ini. Di fase inilah terjadi 4 tanda besar kiamat. Yang pertama, dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Yang pertama, apa itu dukhan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dukhan adalah kabut debu bercampur dengan asap yang teramat sangat tebal lagi panas. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kabut ini tidak ada satu bagian bumi pun yang tidak diselimuti oleh kabut. Satu bumi gelap gulita seperti gelap malam pekat. Sehingga orang sulit membedakan kapan siang kapan malam. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami mengatur waktu salat? Nabi mengatakan, kamu kira-kirakan saja. Ini 40 hari 40 malam dukhan. Baik, setelah dukhan barulah Dajjal keluar. Ya, barulah Dajjal keluar. Jaraknya antara dukhan dengan Dajjal ini tidak lama. Paling lama hanya 3 tahun, paling lama. Kemudian Dajjal menguasai seluruh kota-kota di dunia. Yang tidak bisa dimasuki Dajjal cuma Mekah dan Madinah. Baik. Lalu banyak yang sujud dan menuhankan Dajjal. Yang paling banyak yang sujud menyembah Dajjal nanti dari umat Nabi adalah kaum wanita, kata Nabi. Dajjal ini siapa yang beriman kepadanya sampai dia mati, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Nauzubillah. Pantas sekali kalau seandainya ibu-ibu bersiap diri untuk betul-betul membentengi diri sekuat-kuatnya pembentengan, karena saat-saat Dajjal akan keluar itu sungguh-sungguh sangat dekat lagi. Kemudian setelah itu Nabi Isa turun. Jaraknya hanya paling lama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi Isa diturunkan, dan itu adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Salib-salib dihancurkan. Agama Yahudi dan Nasrani hilang. Babi-babi kembali diharamkan secara total di muka bumi. Tidak ada lagi pajak dan upeti di muka bumi. Ya, setelah itu Ya'juj Ma'juj lepas. Inilah bangsa paling kejam, bangsa paling perusak. Jumlah mereka sangat banyak. Anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam, tapi jumlah mereka setiap 1000 manusia 999-nya adalah mereka. Satunya adalah kamu. Maka kata Allah kepada Nabi Isa, tidak ada hari ini yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah yang menghancurkan mereka. Ini ringkasan ya. Allah hancurkan mereka. Setelah itu manusia hidup dalam masa-masa aman. Nah, ini dalam masa-masa aman. Berapa lamakah fase keempat ini? Tidak lama. Tidak lama. Taib, fase keempat berakhir, manusia masuk, umat Nabi ini maksudnya, masuk pada fase yang kelima. Fase kelima inilah yang disebut dengan masa-masa aman. Kembali umat Nabi Muhammad dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kepemimpinan pada saat fase kelima ini sudah dipimpin oleh Ahlul Bait Nabi, keluar dari keluarga kandungnya, dari keturunan Hasan bin Ali yang digelari dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi memimpin di sini hanya 7 tahun dan beliau meninggal dunia. Kemunculan Al-Mahdi sudah diawali sejak selesai dukhan, Al-Mahdi keluar. Ini Al-Mahdi. Al-Mahdi keluar, kemudian Dajjal muncul, ya. Nah, Al-Mahdi memimpin umat Islam, nanti bersatu dengan Isa, melewati masa-masa berat dengan Ya'juj dan Ma'juj, barulah beliau menjadi khalifah di masa-masa aman. Faham? Faham Bapak Ibu? Setelah itu, Al-Mahdi cuma 7 tahun dan beliau meninggal di sini. Nabi Isa juga meninggal di sini. Al-Mahdi digantikan oleh Al-Qahtani, ya. Digantikan oleh Al-Qahtani. Ini lihat Al-Qahtani. Ini adalah yang menggantikan Al-Mahdi. Al-Qahtani memimpin hanya melanjutkan 1 atau 2 tahun saja lagi beliau pun meninggal. Tapi bukan hanya beliau meninggal, serentak seluruh umat Nabi meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat ada berapa, Bu? 10. Ya, 10 tanda besar kiamat. Kalau satu sudah muncul, yang lain akan mengikuti dengan sangat cepat. Baik, yang ke-7 adalah angin kematian yang bertiup dari daerah timur. Angin ini lembut dan sejuk, kata Rasulullah.
Tidak ada bagian bumi ini yang tidak didatangi oleh angin itu. Siapapun umat Nabi yang ada iman di dadanya, walaupun iman itu hanya seujung kuku, maka angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin itu, saat terhirup olehnya angin tersebut, dia pun meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, seluruh umat Nabi meninggal dunia. Maka inilah akhir daripada keberadaan umat Nabi di bumi. Diawali dengan Nabi diutus, berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Faham ibu-ibu? Tidak ada lagi umat Nabi, tidak ada lagi orang Islam, tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah walaupun imannya seujung kuku. Berarti yang hidup di sini hanya orang-orang kafir semua. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu. Artinya kita orang beriman insya Allah tak akan pernah menyaksikan kiamat besar itu. Alhamdulillah. Hanya saja ketika Dajjal keluar, ternyata iman kita tidak mampu kita pertahankan, boleh jadi kita akan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 lalu kiamat terjadi. Na'udzubillah. Maka pastikan ketika Dajjal keluar, kita tidak termasuk orang yang kebawa oleh arus fitnah Al-Masih Dajjal la'natullah alaih. Ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah ini fase kelima berakhir. Satu, tanda ke-8, ke-9, ke-10 adalah urutan berikutnya yang akan terjadi, di mana bumi sebelah timur tenggelam. Australianya, New Zealandnya, Indonesia, Malaysia, Jepang, Cina, Rusia, seluruhnya tenggelam, masuk ke dalam laut. Menyusul langsung yang sebelah barat, tanda besar yang kiamat ke-9, Amerika Serikat, ya, Brazil, Eropa, Afrika, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Alhamdulillah kita sudah nggak ada ketika itu. Umat Nabi maksudnya, sudah tidak ada. Yang ke-10, keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi negeri Yaman. Ya, api itu setinggi-tinggi gunung dan bukit, sehingga seluruh orang, ini dia. Jadi yang tersisa di bumi ini cuma Jazirah Arab dan Syam, yang lain dah tenggelam masuk laut. Yang tersisa cuma ini Jazirah Arab. Jazirah Arab sekarang kan ada 7 negara, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab kan. Kalau Syam sekarang ini ada 4 negara, Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Cuma ini yang tersisa. Nah, tanda besar kiamat yang ke-10 ini Yaman nih. Ini adalah Yaman. Tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi negeri Yaman muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit, sangat panas. Akhirnya orang-orang yang masih hidup di sini lari tunggang langgang menuju negeri Syam, menjauhi kobaran api yang seolah-olah akan membakar mereka. Saat seluruh manusia sudah sampai di sini, kata Rasulullah, dan ngumpul di sini, maka barulah terjadi tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama. Inilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, berapa lama total fase kelima? Ternyata tidak lama. Nabi menyebutkan paling lama hanya 9 tahun. Lihat, paling lama hanya 9 tahun saja. Jadi 7 tahun adalah dengan Al-Mahdi, 7 tahun dengan Al-Mahdi, tambah tahun ke-8 atau tahun ke-9 ini dipimpin oleh Al-Qahtani. Jadi tidak lama. Fase kelima ini jangan ibu fikir 100-200 tahun, apalagi 1000-2000 tahun, nggak lama. Hanya 7 sampai 8 atau 9 tahun saja fase kelima ini ditutup secara paksa oleh Allah dengan wafatnya serentak seluruh umat Nabi serentak di muka bumi ini. Baik. Nah, di dalam hadis dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud, bahkan ada yang dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Tentu saja ini tidak bisa dijadikan dalil dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Hanya saja boleh kita tahu, boleh dijadikan sebagai thaqafah. Hadis ini karena turuknya yang banyak, jalurnya yang banyak jalur sanad riwayatnya, maka para ulama ahli hadis menaikkan status hadis ini kepada hasan li ghairih. Tentang umur umat Islam di bumi ini sejak Nabi diutus sampai umat Islam wafat serentak di muka bumi. Sejak Nabi diutus, startnya di sini, sampai umat Nabi serentak wafat di muka bumi ini, ya.
Berapakah masa yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Spidol kita kayaknya perlu cadangan ini. Ya, udah hampir sakarat. Lihat kembali wahai ibu-ibu yang kami hormati. Ternyata di dalam hadis itu Nabi mengatakan umur umatku di bumi ini, sejak Nabi diutus tentunya sampai mereka seluruhnya serentak meninggal dunia, umur umatku di bumi ini di sisi Allah hanya 1 hari. 1 hari di sisi Allah, kita di dunia ngitungnya berapa? 1000 tahun. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat yang kelima ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Ukuran 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jadi umat Islam dari Nabi diutus sampai wafat serentak hanya 1 hari. Lalu kata Rasulullah, kemudian Allah menambahkan untuk kamu 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1/2 hari berarti maksimal 500 tahun. Maka ada sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan umur umat Nabi di bumi ini, umur orang Islam di bumi ini bukan umur kiamat ya. Sejak Nabi diutus sampai wafat serentak adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tak sampai full 1500 tahun hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Sekarang kita tahun berapa hijriyah? 1437. Sementara lebih 1400 tak sampai full 1500. Ini hijriyah ya. Kalau hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada 10 tahun setelah hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Kalau hijriyah adalah dari sejak Nabi hijrah menghitungnya, sementara menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum digabung kemari. Betul tidak? Tambahkan lagi. Jadi berapa? 1450 tahun yang sudah berjalan hitungan tahun hijriyah. Seandainya kita ambil full 1500 saja, maka yang tersisa berapa? Itulah dia jatah umat Islam masih hidup di bumi ini. Kira-kira 50 tahun yang akan datang, umat Islam akan habis semuanya. Ini jadikan thaqafah. Jadikan wacana. Hadis ini walaupun hasan li ghairi, karena banyaknya hadis dhaif yang saling bersatu kuat menguatkan, maka dia menjadi hasan li ghairi. Tidak kita bina di atasnya keyakinan dan akidah, tetapi sekedar diketahui sah. Ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang yang kami sudah bahas alhamdulillah, jadi flashback bagi yang baru datang kali pertama bersama saya, kira-kira ngerti nggak yang saya paparkan dengan cepat barusan? Hah? Faham? Alhamdulillah jika sudah faham. Maka ini tidak akan kita bedah. Ini juga tidak, ini tidak. Tapi yang akan kita fokuskan itu di sini, karena kita sedang hidup di sini. Tahukah ibu-ibu semua bahwa khilafah Islamiyah benar-benar akan kembali memimpin dunia? Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Surat An-Nur ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah, kamu seluruhnya akan kembali memimpin khilafah. Kamu akan kembali memimpin setelah umat Islam tidak dipimpin oleh satu orang khalifah pun, dunia akan kembali. Bukan hanya umat Islam, tapi dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut CIA Amerika Serikat, di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka merilis pernyataan yang spektakuler dan fenomenal. Apa kata CIA, intelijen Amerika Serikat ini? Dalam hitung-hitungan angka mereka,
dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah di masa yang akan datang. Jadi pemimpin utama dunia ke depannya adalah khilafah Islamiyah. Ibu mau tahu tahun berapa mereka sebut? Ibu mau tahu nggak? Setelah ibu dengar, katakan Allahu Akbar. Setelah ibu dengar, mereka mengatakan menurut hitungan mereka adalah tahun 2020. Khilafah Islamiyah akan kembali mencengkeram dunia. Ya, waktu yang sangat dekat. Maka apa persiapan anak-anak kita? Karena mereka lah yang harus mengisi khilafah itu. Apa persiapan generasi depan? Ya, kalau masa ini menurut Rasulullah paling lama hanya 9 tahun, paling lama hanya 9 tahun, maka KGB Rusia, intelijen Rusia, memberikan pernyataan yang tidak jauh beda dengan CIA, intelijen Amerika Serikat. Apa kata KGB Rusia? Sesungguhnya puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang itu adalah tahun 2025. Kalau startnya menurut CIA 2020, puncaknya menurut KGB Rusia 2025, nyambung nggak? Nyambung banget. Karena masa maksimal hanyalah 9 tahun kata Nabi. Ya. Dari mana mereka dapatkan angka-angka ini? Dari mana mereka mendapatkan hitung-hitungan ini? Dan apa hubungannya dengan kita umat Islam? Hubungannya kita percaya ada ayatnya. Dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan juga melalui hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Imam Ahmad ini ya. Dan hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir hadisnya sahih. Menurut hadis Imam Ahmad ini, memang pada akhirnya fase terakhir Islam akan kembali memimpin dunia dalam wujud tegaknya kembali khilafah yang terakhir. Yang menjadi khalifah ketika itu adalah cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama atau bergelar Al-Mahdi. Dari dua ini kita pegang. Tapi pernyataan CIA dengan KGB cukup sekedar tahu. Benar atau tidak bukan urusan kita untuk meyakinnya. Setuju? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau enggak, kita yakin memang Islam akan kembali memimpin dunia. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Jelas sekali. Baik ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah mencintai ibu semua. Semoga Allah sayang kepada ibu dan keturunan. Amin. Ibu-ibu, yang perlu kita waspadai adalah tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat. Banyak umat Nabi yang berguguran imannya. Pagi masih beriman menurut Allah, sorenya sudahkah? Sorenya menurut Allah masih beriman, besok paginya sudah kafir. Puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Kenapa orang bisa begitu terpengaruh oleh Dajjal? Ini yang harus saya uraikan kepada ibu-ibu. Dajjal ini diberi oleh Allah kemampuan mampu menghipnotis. Kalau sekarang kemampuan hipnotis ini sudah banyak dimiliki orang-orang ya Bu ya. Bisa merubah mind orang dalam sesaat. Tapi hipnotis Dajjal adalah berupa puncak kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. Ini yang dimiliki oleh Dajjal. Yang lebih seru lagi, seluruh jin dan setan seluruhnya berkhidmat, membela, membantu dan mendukung Dajjal. Seluruh jin dan setan satu bumi ini. Ibu bayangkan kekuatan Dajjal. Mampukah kita bayangkan kekuatan Dajjal? Tidak, Bu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan Dajjal. Makanya kata Nabi Muhammad kepada Umar, yang Umar itu yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah? Lalu kalau memang dia Dajjal, kamu mau ngapain ya Umar? Saya mau bunuh. Kata Rasulullah, hai Umar, kalaulah dia memang benar-benar Dajjal, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghabisinya, mengatasinya, melawannya, termasuk kamu. Dajjal hanya mampu dibunuh oleh satu orang saja yang Allah save di langit, Nabi, dan dia akan muncul nanti di akhir zaman. Jadi memang kekuatan Dajjal ini luar biasa, Bu. Sehingga seluruh dukun-dukun, bomoh-bomoh, ahli-ahli sihir papan atas, seluruhnya sujud menyembah Dajjal bila mana Dajjal keluar. Hanya Mekah, Madinah yang Dajjal tidak bisa masuk. Tetapi selain itu Dajjal akan masuki.
Setiap kota-kota di dunia ini, kata Rasulullah, akan didatangilah Dajjal. Padahal masa Dajjal kan nggak lama kan? Setelah dia keluar masanya nggak lama, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Bila dipecah dari 40 hari yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal masanya hanya 40 hari, kata Nabi. 1 hari pertama kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari yang kedua dari 40 hari tadi, 1 hari yang kedua kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari yang ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. Hari-hari yang lain yaitu 37 hari sama dengan hari-hari biasa kalian. Artinya kalau di total berapa ketemunya? Setahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu, tapi seluruh dunia berhasil disatroni oleh Dajjal. Pokoknya Dajjal datang di pusat kota, ini kota apa nih? Ya, ini kota Indonesia. Lugu amat jawabannya. Jelas lah ini kota Indonesia. Ini Rawamangun. Pokoknya Dajjal di tengah-tengah jantung kota Rawamangun umpamanya kan. Maka seluruh orang-orang yang ada se-Rawamangun atau yang ada di pelosok-pelosok dan daerah-daerah akan tumpang-tumplek istilahnya untuk berdatangan menyambut kedatangan Dajjal, menuju ke arah Dajjal seperti konser musik raksasa yang dihadiri atau menghadirkan ahli musik kelas dunia umpamanya. Wah, berduyun-duyun orang datang. Seperti itulah. Ngapain mereka? Yang pertama, mereka menyelamatkan kehidupan dunia. Karena Dajjal kedengaran bagi-bagiin makanan. Dajjal mempersembahkan rezeki. Dajjal merubah hidup orang dengan sesaat. Kayak sulap, kayak sihir, ya. Dajjal menunjuk dengan tangannya ke langit, hujan pun turun, padahal dah 3 tahun berturut-turut hujan tidak turun. Dajjal menunjuk ke arah bumi, maka bumi mampu menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, langsung subur, padahal tanah udah kering, tandus dan mati. Ibu tahu kenapa menjelang Dajjal muncul sebegitu parah keadaan dunia? Karena dukhan. Karena dukhan. Kenapa dukhan ini terjadi? Disebabkan oleh hantaman meteor yang menabrak bumi. Ya, terjadilah dukhan. Setelah meteor ini, kami sudah uraikan, semua teknologi di muka bumi terhenti secara total. Masihkah ibu ingat penjelasan saya dulu? Bahwa Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kamu hidup sudah kembali ke seperti zaman sekarang. Tsumma uttum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi itu muncul, kamu sudah kembali seperti hari ini. Kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan menggunakan panah. Kamu akan menunggangi kembali kuda-kuda perang kamu akan berjalan dan berlari di atas kedua kaki kamu. Nabi mengatakan sudah tidak ada teknologi gara-gara hantaman meteor. Pembahasan ilmiahnya sudah saya kupas. Yang punya kitab Zikir Akhir Zaman ada bawa enggak? Di situ diuraikan bagaimana pakar astronomi dunia bernama Michel Penn. Beliau menjelaskan bahwa meteor di ruang angkasa itu ada yang mengandung siderite. Siderite ini ketika menghantam atmosfer bumi kita, dia bagian luarnya terbakar, lalu menimbulkan asap yang sangat tebal. Bagian tengahnya mengandung zat besi yaitu siderite. Siderite ini mengakibatkan terjadinya medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet itu. Akibatnya mobil kita mesinnya dari apa? Dari karet, dari permen atau dari apa? Dari besi, terinduksi, nempel antar satu dengan yang lain, nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Helikopter, pesawat tempur, kapal selam, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, semua apapun yang terbuat dari besi dan logam akan terinduksi dan lengket. Kemudian, siderite ini akibat gesekan yang sangat ekstrim melawan dan menembus lapisan pertahanan bumi kita yaitu atmosfer, menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal yang bisa menyebabkan kita berkomunikasi melalui telepon, ya, memancarkan siaran radio, televisi, internet segala macamnya akan buyar, hilang langsung. Dan begitu juga listrik padam forever, selama-lamanya. Maka inilah akhir daripada masa teknologi.
Nabi telah menyebutkan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Nanti saat Al-Mahdi muncul, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Dan tidak berlebih-lebihan, Nabi mengatakan begini. Kenapa demikian? Karena seorang ilmuwan dunia yang ahli dalam masalah fisika, Albert Einstein. Masih ingat nggak dengan nama ini? Beliau mengatakan dengan vulgar saat diwawancari oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia. Bagaimana menurut pandangan engkau perang dunia ketiga ke depan? Perang dunia ketiga ke depan. Jawabannya apa? Kalian nanti akan perang pada perang dunia ketiga dengan senjata manual. Semua teknologi canggih yang hari ini kalian buat, nuklir, senjata pemusnah massal yang bertingkat teknologi modern yang sangat mutakhir, seluruhnya tidak akan ada yang bisa digunakan pada saat itu. Kalian akan perang kembali dengan senjata manual. Ini pernyataan siapa? Albert Einstein. Dan seorang ilmuwan, saintis, orang yang termasuk terkaya di dunia, Steve Jobs, menjelang meninggalnya, bahkan ini dimuat di Republika kita sebanyak 2 kali terbitan. Beliau memberikan pernyataan di ribuan karyawannya. Apa katanya? Setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Antara Albert Einstein dengan Steve Jobs bukan pembual, mereka murni ilmuwan, ya. Tapi mereka memberikan pernyataan. Dari mana mereka tahu? Ternyata 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah menyebutkan tahun 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Arus sungai meteor di ruang angkasa. Bumi kita akan melintasi arus sungai meteor itu dalam hitungan 2013 awal sampai akhir 2016. Kemungkinan bumi akan mengalami tabrakan adalah sebanyak 1.300 meteor. Di tahun 2013, 3 meteor menghantam bumi. Alhamdulillah masih selamat kita karena meteor-meteornya kecil. Yang pertama di Siberia, Rusia, tanggal 15 Februari 2013. Yang kedua tanggal 14 April di Argentina. Saat itu di malam hari, hari Minggu, sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik, meteornya meledak di atas langit Argentina, sehingga di malam hari itu langsung terang benderang 8 kota. Beberapa detik. Kemudian yang ketiga yaitu di Los Angeles tanggal 7 November 2013. 2014-2015 ada meteor-meteor kecil yang menghantam atmosfer kita dan hancur di ruang angkasa. Sebagiannya masuk kecil-kecil, Bu. Tetapi itu juga segera sirna. Ini 2016, ini terakhir. Setelah itu, setelah melewati 2016, apakah bumi kita dijamin selamat dari meteor? Awas. Neowise telah memberikan pernyataan, ini adalah luncuran terkini daripada teknologi tingkat tinggi ruang angkasa yang dikirim oleh NASA Amerika Serikat keluar. Telah menemukan adanya 14.246 meteor, yang satu meteor itu rata-rata besarnya ratusan meter. Ada satu yang hitam gelap. Hitam gelap. Ukurannya masih sulit untuk diukur. Dan dia akan melesat mendekati bumi. Kemungkinan bumi ini kena, menurut NASA belum ada kemungkinan. Semoga saja tidak kena. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kun fayakun. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, menurut Michel Penn tadi menjelaskan, satu meteor yang garis diameternya 2 km saja, kalau menghantam bumi, kekuatannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah dulu menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta itu bukan luar biasa itu, Bu. Dahsyat, man. Kata beliau, kalau jatuhnya ke laut, kekuatannya akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Sedangkan di Aceh cuma 15 meter loh. Ya kan? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu akan meleleh. Naiklah air laut ke permukaan setinggi 7 meter. Kota-kota yang rendah dari laut atau yang cuma semeter 2 meter ketinggian dari laut akan tenggelam. Seperti salah satunya New York, New Zealand, Chicago, termasuk Jakarta. Betul tidak? Singapura. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Ibu lihat nanti di buku kita tentang asteroid. Kekuatan zikir dalam menghadapi asteroid.
Lihat di dalam judul buku kita, di halaman berapa itu ya? Di sini ada kita uraikan bagaimana dampak iman dan amal soleh bagi orang-orang yang punya iman dan punya amal soleh, dan bacaan yang diajarkan Nabi saat hantaman itu terjadi. Ini pada bab yang kelima, Bu. Pada bab yang kelima ini yang terpenting yang Ibu harus baca. Lihat pada halaman 255, keajaiban zikir dan doa saat terjadinya Batsyatul Kubra atau hantaman asteroid. Ada di situ uraian seperti yang saya uraikan ini, ada lengkap di dalam kitab itu. Ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, apabila hantaman meteor ini jatuh ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Terjadinya dukhon setelah itu. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Hadis ini sanadnya jayyid. Apa kata Ibnu Abbas? Malam tadi saya tidak bisa tidur semalaman. Kenapa Tuan Guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah muridnya. Sebab saya dengar kabar dari sahabat-sahabat kami, mereka sudah melihat ada meteor yang meluncur. Maka berarti besok akan terjadi dukhon, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah keyakinan sahabat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang bersumber dari sahabat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, karena sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi dan mereka adalah orang-orang amanah dan jujur dalam ilmu. Jadi penyebab dukhon adalah meteor menurut pemahaman para sahabat. Oke, Mitchell Penn melanjutkan, bila dia jatuh ke daratan, maka radius 100 sampai 200 km seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Saking dahsyatnya kekuatan ledakan itu, seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Ledakan yang begitu teramat sangat dahsyat ke daratan menyebabkan partikel-partikel bumi naik ke udara dalam jumlah gumpalan yang teramat tebal dan panas. Bersatulah antara debu dengan asap akibat ledakan ini. Gelombang kejut dari ledakan itu akan menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Betapa kuatnya angin yang ditimbulkan akibat ledakan itu. Maka partikel-partikel yang begitu tebal tadi langsung menyelimuti bumi dibawa oleh angin ini. Maka bumi menjadi gelap selama 40 hari 40 malam. Inilah dukhon. Inilah dukhon. Ibu, inilah rahasia kenapa Albert Einstein berani menyatakan pernyataan itu. Perang Dunia Ketiga nanti sudah dengan senjata manual. Kenapa Steve Jobs juga menyatakan pernyataan demikian. Dan kenapa Amerika hari ini telah menyelesaikan bunker raksasa bawah tanahnya yang ke-6. Dan itu mereka akhirkan, terakhir pembangunan bunker mereka ke dalamnya, Bu, 30-300 meter loh ke dalam itu, ke dalam perut bumi. Mereka buat bunker. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Bunker ke-6-nya adalah akhir 2012 sudah selesai. Rusia juga membuat 3 bunker raksasa. Inggris juga membuat bunker raksasa. Australia membuat, ya, negara-negara besar dunia membuat bunker ke dalam tanah. Mereka yakin bumi ini akan mengalami kepunahan massal akibat hantaman-hantaman meteor. Dan Allah menyebutkan di akhir zaman menjelang kiamat bumi akan mengalami hujan meteor dalam Al-Quran. Lihat di kitab yang sudah kita tulis. Ibu-ibu yang kami muliakan, Rasul pun bersabda, umatku akan mengalami hantaman hujan meteor sehingga banyak bumi-bumi yang tenggelam, sehingga banyak manusia yang berubah bentuk. Berubah bentuk maksudnya dari cantik menjadi jelek karena panasnya, lalu orang melepuh. Khususnya yang melepuh itu orang kafir, Bu. Kalau ibu enggak, insya Allah. Ibu gimana bentuknya sekarang tetap begitu. Asal ibu orang beriman yang amal solehnya sebelumnya kuat. Kuncinya itu, ibu lihat nanti dalilnya di surat Al-An'am ayat 158. Saat terjadi ayat-ayat Allah, orang yang beriman insya Allah selamat. Tapi orang yang beriman amalnya minim, dosanya yang banyak, dia akan tersiksa seperti orang kafir lainnya tersiksa. Dan Nabi mengatakan hujan meteor ini akan menimpa bumi. Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi apa? Apabila umatku sudah melakukan
tiga perbuatan ini. Apabila umatku, coba buka Bu halaman 295 yang punya kitab. Ini hadisnya menurut syarat Imam Muslim, hadis ini sahih. Halaman 295. Lihat di situ, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi, wa maskhun, dan perubahan banyak bentuk manusia, wa qadhfun, dan hujan meteor. Qala rajulun minal muslimin, seorang lelaki dari kaum muslimin yang mendengarkan kajian Nabi ini bertanya kepada Nabi, wa mata dzaka ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Hujan meteor akan menghantam bumi kalau umatku sudah melakukan tiga benda ini, tiga perbuatan ini. Yang pertama, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menjadi tren yang dicintai, digemari, menyebar luas di tengah-tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila benda-benda khamar yang benar-benar memabukkan yang lainnya sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana. Umat ini mudah mendapatkannya di mana-mana. Menurut ibu semua, yang tiga ini sudah dibuat umat Nabi nggak sekarang? Ya. Dan ancaman yang dikatakan NASA Amerika Serikat, sehingga mereka sudah bersiap-siap. Orang-orang kafir sudah siap-siap semuanya. Mereka sudah mempersiapkan bunker-bunker mereka di bawah tanah. Sementara bunker kita apa? Indonesia sudah buat bunker belum? Belum. Mana bunker kita? Bunker kita adalah iman dan amal saleh. Bunker kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau meteor jatuh tepat di bunker, naik bunker tuh ke atas, hancur semua isi bunker. Ya, percuma aja buat bunker. Tapi gitulah orang kafir ya, karena mereka nggak tahu apa sebenarnya perlindungan yang sahih, mereka akhirnya nyiapkan bunker. Mereka persiapkan itu bukan dengan dana yang kecil loh, Bu. Besarnya minta ampun. Mereka peras, mereka kompas di mana-mana negeri-negeri di dunia ini, khususnya negeri-negeri Islam, lalu mereka buat bunker untuk menyelamatkan diri di akhir zaman. Hah? Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, meteor akan mengakhiri kehidupan dan teknologi. Yang hidup, merekalah orang-orang yang akan menyaksikan terjadi dukhon. Setelah dukhon, ibu, matahari kembali terang, matahari kembali nampak, bumi kembali terang. Ketika ibu keluar dari rumah, maka ibu sudah menyaksikan banyak mayat bergelimpangan di muka bumi. Mayat manusia, mayat binatang, burung, hewan, atau apa saja. Tanam-tanaman banyak yang layu dan mati. Iyalah, 40 hari 40 malam, gelap gulita dan panas yang teramat sangat garang. Ibu-ibu, maka ibu akan hidup seperti dalam kehidupan apa saat itu. Dan yang unik lagi serta sangat mengerikan adalah listrik udah nggak ada. Bayangkan orang yang tinggal di apartemen. Bayangkan orang yang mengandalkan lift di mana-mana. Bayangkan air kita selama ini disalurkan melalui teknologi, ya kan? Sampai ke rumah kita, nggak ada air. Panik apa hidup saat itu yang terjadi? Ibu-ibu, kalau dibayangkan terus, kita akhirnya menggigil, nggak mau hidup setelah ini. Ya, tapi bukan itu yang saya akan sampaikan di sini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah merangsang ibu untuk semangat hidup. Ibu saksikan aja nanti. Setelah saya sampaikan, penutup pengajian saya adalah ibu terangsang untuk lebih lanjut hidup. Supaya apa? Ibu akan tahu rahasianya. Kenapa pengajian ini, maaf ya, kenapa pengajian ini termasuk pengajian yang banyak merubah orang. Isi materi ini termasuk isi materi yang banyak menjadikan seseorang lebih taat dari sebelumnya, lebih soleh dari sebelumnya, dan lebih semangat dengan hidup daripada sebelumnya. Jadi bukan kebalikan ya, pulang dari ruangan pengajian ini udah lemes, bawaannya udah mau mati besok aja. Dek, ngapain habis pulang pengajian udah kayak gini bawaannya? Udah mau kiamat. Bukan, hasilnya beda nanti insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi meteor ini menghentikan semua teknologi. Nah, yang paling menyakitkan itu, Bu, orang-orang yang selama ini bakhil, menumpuk-numpuk harta, simpan duitnya di bank. Setiap bank ada nomor rekeningnya, bengkak. Dan dia bangga itu. Mobilnya mewah-mewah, dia bangga. Vilanya di puncak, tanahnya bersebar luas, dia bangga. Tapi bakhil untuk berinfak, bakhil untuk bersedekah.
Saat teknologi musnah, semuanya nggak ada yang bisa digunakan lagi. Ngambil uang di bank, banknya pada tutup semuanya. Betul tidak? Bank menggunakan teknologi. Ibu bayangkan. Dan Nabi mengatakan, saat itu nanti kalian akan kembali kepada mata uang yang sebenarnya, dinar dan dirham. Saat itu uang-uang kertas kalian seperti kertas-kertas yang berserakan, kertas mainan yang dipermainkan anak-anak. Subhanallah. Nabi kan nggak pernah hidup zaman ini kan. Uang kertas baru berapa ratus tahun baru ada, Bu. Hah? Baru 200 tahun lebih, ini sedikit. Zaman Nabi nggak ada uang kertas. Nama Nabi yang ada adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Paling-paling barter. Tapi Nabi bisa menggambarkan bahwa nanti kamu akan membiarkan uang-uang kertas kamu seperti kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak. Menandakan gambaran Nabi tentang zaman kita ini real. Seolah beliau pernah hidup zaman ini. Seolah beliau ditontonkan oleh video masa yang akan datang. Sehingga beliau ceritakan kepada para sahabatnya. Nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, kamu akan begini. Termasuk jatuhnya meteor. Terjadinya 10 tanda besar kiamat. Diceritakan dengan rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga akibatnya apa, Bu? Setelah para sahabat mendengarkan pengajian Nabi itu, apa yang terjadi pada para sahabat? Yang terjadi pada mereka adalah energi semangat untuk hidup. Loh, kok bisa begitu? Sebab bagi mereka hidup saya berarti nggak lama lagi. Saya harus berbuat sebaik-baiknya, beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan saya agar selamat di akhir zaman dan surga yang akan saya beli dengan iman dan amal soleh saya. Begitu loh, Bu. Jadi semangatnya untuk hidup muncul. Hidup saya tidak lama lagi. Ya, hidup saya tidak lama lagi. Memang ya kiamat setiap kita ini ada namanya kiamat kecil, yaitu kematiannya masing-masing ya kan. Dan itu pasti. Tetapi kalau melihat urutan ini, yang muda-muda pun dipaksa untuk semangat hidup. Supaya apa? Sisa hidup yang masih Allah bentangkan sebelum meteor. Sebab, Bu, ketika meteor, sangat banyak manusia di bumi ini bergelimpangan. Saya nggak tahu, dan tidak ada satupun yang tahu, di manakah jatuhnya meteor itu nanti. Apakah jatuhnya di Afrika? Apakah jatuhnya di Eropa? Apakah jatuhnya di Australia? Atau jangan-jangan jatuhnya di Rawamangun? Kita benar-benar tidak tahu. Kalau sempat jatuhnya di Rawamangun, maka satu Jawa hilang, Bu. Setengah Sumatera akan dikikisnya juga hilang. Kalau jatuhnya di Sumatera, satu Sumatera hilang. Kalau jatuhnya di Kalimantan, satu Kalimantan bisa bolong. Partikel-partikelnya itulah yang akan membungkus bumi menjadi dukhan. Kalau jatuhnya di Afrika, syukur-syukur jatuhnya di bunker-bunker Amerika. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali. Nah, sulit, air tidak lagi turun dari langit. Kata Rasulullah, 3 tahun ini hadis sahih. Kesahihan hadis ini disepakati seluruh ulama ahli hadis. 3 tahun menjelang Dajjal keluar adalah tahun-tahun yang bumi ini mengalami paceklik dan kemarau panjang. Setahun sebelum Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman yang dapat dimakan dan hewan-hewan ternak yang dapat dikonsumsi oleh manusia pada mati. Maka bumi secara serentak seluruh negara-negara dunia mengalami kekurangan pakan secara global. Orang mulai kelaparan. Waduh, Bu, kalau cuma India yang kelaparan, mungkin di negara lain yang subur makmur yang masih banyak bisa menolong kan? Ini satu dunia serentak. Tahun kedua kata Nabi, orang berharap mudah-mudahan tahun depan ada perubahan. Ternyata tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. Nggak ada hujan satu bumi ini 2/3. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi mati seluruhnya. Dan hewan ternak yang dapat dimakan juga seluruhnya mati. 2/3-nya. Berarti tersisa 1/3 untuk dimakan berebutan. Nah, saat itulah hadis sahih Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai tetangga rela mendatangi tetangga yang lain dan membunuh tetangga itu. Untuk memperebutkan sepotong roti yang dikira atau disangka ada pada tetangganya. Padahal tetangga juga kelaparan. Nggak ada. Lah kamu bohong. Lalu setelah dibunuh, dia cari makanan yang ada di rumah. Sampai begitu parahnya. Tahun ketiga ketika Dajjal keluar. Nah, inilah saatnya kenapa manusia banyak menanti-nanti kedatangan Dajjal, ya. Tahun ketiga Dajjal tahun itu keluar, total dari langit tidak ada air turun sama sekali. Ibu dapat bayangkan? Orang kalau hidup nggak ada air gimana?
Ibu mungkin kepikir, anakku gimana, cucuku gimana. Saya yakin ibu nggak akan kepikir, anak cucuku, aku bagaimana, itu yang akan menjadi pikiran. Sehingga para sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apakah yang dapat mempertahankan hidup kami? Nabi menjawab, saat itu, zikir adalah amalanmu yang dapat mengenyangkan perut, yang dapat mengganti makan dan minum. Saat itu zikir berubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Makanya kitab kita tulis dengan tulisan zikir akhir zaman. Bagaimana menurut ulama salaf memunculkan energi zikir. Dan zikir ini akan sangat kuat energinya jika sebelumnya ibu adalah orang yang beriman, imannya lurus. Bila ibu sebelumnya, sebelum kejadian ini, orang yang punya amal-amal soleh yang berlapis-lapis, Bu. Di sedekah ibu rajanya. Di umroh ibu pernah melakukannya. Bahkan sering berulang-ulang. Dibaca Quran ibu telah khatamkan berkali-kali. Di tahajud ibu termasuk orang yang bangun tengah malam. Di duha ibu nggak absen, nggak alpa. Puasa Senin Kamis ini puasa bid, insya Allah banyak puasa ya. Nah, ini hari bid yang kedua. Ya, di puasa bid ibu nggak mau absen juga. Pokoknya dalam kebaikan ibu selalu ada di situ. Maka orang yang macam gini dijamin oleh Allah di surat Al-An'am ayat 158 tadi bahwa dia pasti selamat. Ketika dia berzikir, zikirnya langsung ketika itu berfungsi sebagai makanan baginya, perutnya kenyang. Walaupun kempes, tapi kuat tenaganya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Setelah itu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, yang lemah-lemah iman mulai melakukan hal yang tidak baik. Apa yang mereka buat? Ngerampok sana kemari. Membuat geng-geng dan klub-klub untuk melakukan perampasan-perampokan ke sana kemari. Apalagi yang punya senjata. Apalagi yang memang iman gak ada, ya, maka mereka ya seperti zaman dulu, Bu, zaman koboi dulu. Membuat satu kelompok lalu ngerampok sana, ngerampok sini. Saat itulah ibu-ibu yang kami muliakan, saya sebenarnya menghasung kepada orang-orang beriman. Saat itu sudah saatnya kita hijrah. Berkumpullah seluruh orang-orang yang beriman di satu kawasan di mana seluruh laki-lakinya membuat garis demarkasi untuk menjaga anak-anak dan istri di belakang. Setiap ada perampok datang, ya mereka yang menghalangi. Salat 5 waktu terjaga di situ. Doa serentak berdoa ke langit, ya. Maka Allah akan banyak turunkan pertolongan. Tapi kalau terpencar-pencar kayak di kota sekarang nih, maka kita akan jadi mangsa dan korban dari orang-orang jahat yang tidak beriman yang akan merampok ke sana kemari. Kalau kita tercecer macam sekarang ini kan tercecer nih. Ibu-ibu yang kami muliakan, saya menyarankan di YouTube, di ceramah-ceramah saya sarankan, mulailah komunitas manusia hari ini mulai menentukan di mana nanti. Oh, di sana ada 10 hektar. Maka orang-orang beriman mulai memesan kaplingan. Oh, saya minta nanti 500 meter, saya juga 500 meter, saya 500. Mulai dibangun nanti rumah-rumah sederhana. Walaupun di rumah itu hanya sebagai villa-villa dan segala macamnya, manfaatkan dulu oleh pesantren atau apa. Tapi ketika terjadi huru-hara, kita sudah tahu di mana kita bersatu seluruhnya. Jadi kalau orang Jawa Barat ada 5 titik di mana orang beriman akan kumpul di 5 titik itu, umpamanya kan. Di Sumatera Barat nanti ada 7 titik, di Riau ada 9 titik. Tentukan supaya orang beriman tahu kemana mereka harus pergi. Saat mereka sudah bersatu, Bu, mereka akan saling melindungi. Karena terlalu banyak para penjahat. Wa kathural haraj, kata Rasulullah. Wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu, wa mal haraj ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu haraj? Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Sangat banyak ketika itu terjadi. Orang-orang ada yang naik ke atas tempat yang tinggi, kata Rasulullah. Lalu mereka melemparkan dirinya di tempat tinggi itu, bunuh diri. Ada yang menghantamkan pisau ke tubuhnya karena nggak sanggup lagi menahan beratnya beban hidup. Saat itu yang masih hidup berlomba-lomba berharap mudah-mudahan sang penyelamat dunia, ketika itu muncul isu penyelamat dunia akan muncul, yaitu Dajjal. Nah, ketika itulah orang-orang betul-betul berharap-harap dan nanti Dajjalnya datang, termasuk umat Nabi yang awam. Kalau ibu insya Allah enggak lah. Ibu sudah dengarkan kajian ini. Ibu selama ini sudah jadi orang pengajian. Iman ibu dan amal soleh ibu mudah-mudahan mampu melindungi ibu saat itu. Amin. Ya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah ibu nyadar, enggak boleh, saya tidak akan pernah mau berjumpa dengan Dajjal. Biar saya meninggal. Insya Allah ibu akan pertahankan iman ibu saat itu. Tapi banyak nggak orang yang ngaji dibanding nggak ngaji? Banyak yang nggak ngaji. Berarti yang awam
Dan apalagi mendengarkan isu Dajjal bisa memberikan kemakmuran. Oh sudah, semuanya berharap Dajjal akan nyampe ke kotanya. Saat Dajjal dikabarkan nyampe, maka mereka langsung berduyun-duyun datang ke tengah-tengah kota di mana Dajjal ada di situ stay. Mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Serentak satu kota dengan kampung-kampungnya, orang-orang dusun, orang-orang lembah, orang-orang gunung, suruhnya turun menuju ke arah Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Tapi mana ada negeri dan kampung, dan kayaknya ini adalah, kata Rasulullah dalam hadis, ada nanti negeri yang dilewati Dajjal dan penduduk negeri itu tidak mau beriman kepadanya. Tidak mau beriman kepadanya, maka negeri itu akan menjadi kering, gersang, dan tandus semati-matinya. Air sama sekali tidak ada, makanan sama sekali tidak ada. Dan kata Rasulullah SAW, baik kamu pilih yang itu, karena kamu sedang menanti surga Allah. Ya. Nah ini yang saya yakini, yang dimaksud kampung kecil itu adalah yang saya sebut barusan, komunitas orang-orang beriman yang memang menolak habis-habisan Dajjal. No way for you Dajjal. Ya. Yang orang Sumatera Barat di mana sekarang? Berapa orang? Ada nggak? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa saya tanya orang Sumatera Barat? Saya sekarang sedang mempersiapkan satu lokasi. Ya. Lokasi ini di Kabupaten 50 kota, sumber air, dekat perbatasan dengan hutan lindung. Ya, ini sangat indah sekali, view-nya juga sangat indah, sumber air. Dan ini lokasinya baru saya dapatkan 5 hektar. Saya ingin tambah, dia ada 45 hektar. Tapi yang 5 hektar insya Allah dalam jangkauan saya. Nah ini nanti dipersiapkan. Saya akan menjadikan situ sebagai pusat wisata dakwah dan berkuda An-Nabawi. Ini saya sebut nama, yang juga disebut juga dengan apa, Dehas atau apa namanya, ya, Kabupaten 50 kota. Nah ini Bu, setiap orang yang ingin tinggal di sana silakan mulai membangun di situ atas nama dia. Tanahnya buat couplingnya atas nama dia, per 500 meter buat bangunannya. Dan bangunan yang kami anjurkan adalah bangunan yang serba manual, enggak mengandalkan listrik. Airnya sumur yang kita siapkan. Ya, rumahnya dikelilingi oleh kurma. Karena kurma bisa tumbuh di Indonesia dan bisa untuk makan, dan kurma termasuk yang tahan dari berbagai macam jenis cuaca. Dan yang bersangkutan wajib punya kuda. Kuda itu kami yang melatih. Kuda itu kami yang melatih. Menjelang Bapak Ibu, nih ini Ustaz, kapan kami akan ke sana? Kapan-kapan Ibu pulang kampung? Kapan Ibu mau wisata pulang, rumah Ibu sudah ada di situ. Ibu yang kami muliakan, lalu Ustaz, kapan kami akan pindah habis ke sana? Nanti ketika diumumkan secara resmi bahwa meteor seminggu lagi umpamanya akan menghantam bumi. Ini umpama. Ustaz, dekat enggak? Masalah dekat atau enggak? Ya kan masih ada teknologi ketika itu. Makanya ada lagi ciri-cirinya, salju udah turun di Arab. Sekarang kan udah. Huru hara merata di seluruh dunia dan khususnya di Timur Tengah. Sekarang kan sudah. Kemudian fitnah di Syam, itu Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Pembantaian, peperangan yang tidak ada ujungnya. Sekarang masih sedang berjalan. Wafatnya seorang raja Arab, sesuai terangkan. Inilah raja Arab yang wafat itu, Januari 2015 kemarin. Ada 3 orang putra mahkota yang akan saling bergaduh sesama mereka bertiga. 3 putra mahkota yang masih hidup sekarang adalah Salman, Talal, dan Mukrin. Dan masing-masing mereka sekarang sedang membangun kekuatan untuk memperebutkan kekuasaan siapa yang sebenarnya akan memimpin Mekah dan Madinah. Walaupun jadi raja adalah Salman, tapi yang Talal semenjak dia diusir dari kerajaan, dan calon raja berikutnya sudah dibaiat Muhammad bin Nayef, anak kandungnya almarhum Pangeran Nayef, menjadi raja pertama setelah dia. Kemudian jadi raja kedua adalah Muhammad bin Salman, anak kandungnya sendiri setelah yang ini. Maka yang 2 orang ini sakit hati. Otomatis enggak? Mukrin karena haknya menjadi raja juga sudah dicopot. Nasib baik dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Tapi Talal udah diusir habis. Dihapus betul namanya dari anggota keluarga kerajaan. Maka 3 orang ini atau anak keturunan mereka akan saling bergaduh ini. Sekarang saja sudah ada kekuatan-kekuatan dari masing-masing kubu untuk memperebutkan. Ibu dengar aja, dalam waktu yang dekat akan terjadi keributan dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ibu dengar saja. Ini sudah berlangsung sekarang. Dan Efrat mengering terlebih dahulu, kata Nabi. Efrat sudah mengering sekarang. Betul? 100%. Sungai Efrat itu di Irak. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu sungai Efrat.
Apabila Sungai Efrat sudah mengering, akan ketemulah gunung emas yang menjadi rebutan seluruh lelaki di dunia. Akan menuju ke sana para lelaki satu bumi ini membawa senjata-senjata mereka. Dalam setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99. Yang hidup cuma satu. Apa kata mereka? Semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia penyebab kenapa kaum laki-laki 1 berbanding 50 di fase kelima. Laki-laki udah jumlahnya langka. Mereka banyak terbunuh dalam perang dan perang, perang dan perang. Ya, ibu-ibu, apa kata George Walker Bush, George Bush? Ketika dia belum digantikan oleh Barack Obama, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Berarti apa yang digambarkan Nabi lebih 14 abad yang lalu sudah dibuktikan secara ilmiah hari ini. Di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Nabi mengatakan bila Sungai Efrat mengering, akan ketemulah gunung emas yang sangat besar, yang akan menjadi rebutan para lelaki yang mengirim tentara-tentaranya dari seluruh dunia. Peperangan besar akan terjadi. Hari ini, ibu-ibu yang kami muliakan, Sungai Efrat telah kering total. Barack Obama sejak Maret 2014 menahan 135.000 pasukan daratnya stay di Timur Tengah untuk persiapan melindungi gunung emas yang ada di Irak. Supaya tidak dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kata Barack Obama. Kata George Walker Bush. Padahal yang nggak bertanggung jawab itu siapa? Maling itu siapa? Perampok itu siapa? Penjahat itu siapa? Dia yang ngomong kami ingin lindungi emas itu dari tangan-tangan yang jahat yang tidak bertanggung jawab. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian kita sedang diambang perang dunia ketiga. Oke. Kita pindahannya kapan Pak Ustadz? Nanti kalau sudah resmi, keluarga kerajaan Arab Saudi sudah terdengar ribut. Kemudian meteor dikabarkan sudah sangat dekat menghampiri bumi. Ya, sudah banyak hal yang sangat positif. Saat itu ibu baru pindahan total. Jangan lagi tinggal di kota. Kalaupun ternyata kita meninggal di sana, kita meninggal bersama orang yang beriman. Ada yang mengafani kita. Ada yang menguburkan kita. Ya, kalau kita perlu air, umpamanya di rumah kita bisa menimba kembali air seperti zaman dulu. Dibandingkan di rumah-rumah canggih kita kayak gini, airnya bagaimana yuk? Mengandalkan keran kan? Keran ini bisa nggak mengalirkan air kalau saya teknologinya musnah? Listrik udah nggak ada? Nggak ada. Panik ibu. Rumah-rumah mewah ini akan tinggal. Jadi saat itu yang paling ideal adalah kita jual aset-aset kita. Tapi saat itu, kalau sekarang nikmati dulu hidup seperti biasa. Perbanyak saja amal soleh. Masuk akal nggak? Ya, nikmati hidup ini seperti biasa. Tapi kalau itu sudah teramat sangat dekat dan sangat nyata, ibu akan katakan, ini yang diceritakan Ustaz Zul dulu, ini yang disampaikan dulu, ini. Kalau sudah yakin seperti itu kejadiannya, cepat. Mobil-mobil segera lelang. Jual. Kalau orang kafir kan enggak. Orang kafir kan tidak akan percaya di ini semua. Yang percaya kan hanya segelintir orang-orang beriman. Nah ibu, saat mereka sudah beli, umpamanya sebulan sebelum kejadian, lalu mobil kami menjelang kejadian itu apa Ustaz? Rental aja dulu. Banyak amat mikirnya. Ya bu ya, harta kami diapakan yang banyak ini, yang sampai miliar-miliaran dunia karena jual rumah. Gampang ibu-ibu, sedekahkan ke langit, ke pemilik langit dan bumi, dan jadikan itu niat gitu sebagai pelindung diri kita dan keluarga kita. Sisanya belikan kuda, belikan kambing, belikan sapi, jadikan itu sebagai aset yang dapat kita pakai di lembah di mana kita sering berkumpul. Jadi di Sumatera Barat ada berapa titik, di Jawa Barat ada berapa titik, ya. Jangan di kota-kota besar begini, tapi betul-betul di pedusunan yang ada sumber airnya di situ. Ingat ini baik-baik ibu-ibu yang kami muliakan. Cuma kalau ada ibu mengatakan, alah gadang naut tahu Ustaz kok. Paham bahasanya nih? Nah itu terserah. Nabi Nuh juga dikatakan gila kan? Saat dia membuat kapal di atas gunung. Nuh ini bodoh. Kapal itu di laut, ini malah di atas gunung. Nuh melakukan persiapan. Toh seluruh persiapan tidak ada ruginya. Ibu-ibu yang kami muliakan, persiapan kita sebenarnya bukan fisik begitu saja, tapi persiapan yang paling serius itu adalah imannya diluruskan, pemahaman tauhidnya dibenarkan, akidahnya betul-betul disamakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diajarkan Rasulullah. Dan amal solehnya siang malam berlomba. Ajak semua keluarga yang mau diajak untuk berlomba. Siapa yang duluan khatam Quran? Karena Allah. Siapa yang boleh banyak sedekah? Karena Allah. Siapa yang mau pergi umrah? Karena Allah. Siapa, mumpung masih ada teknologi. Gitu loh, mumpung masih ada teknologi, berlomba-lomba beramal. Yang masih punya suami,
maka benar-benarlah ambil hati suami, taati suami, jadikan suami ridho dengan kita. Karena ketahuilah ibu-ibu, yang paling awal banyak meninggal dunia di muka bumi adalah kaum lelaki. Kami yang paling banyak cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami muliakan, dan ketika ini semua terjadi, Allah berkat amal ibu, Allah akan lindungi kita. Ibu masih ingat 3 orang yang masuk dalam gua, terkurung? Yang menyelamatkannya apa? Duitnya? Dinar dirhamnya menyelamatkan? Amalnya kan? Amalnya dia doa, ya Allah, ya Rabb, hamba dulu mengamalkan ini. Maka jika amal itu engkau ridhoi, engkau terima, selamatkan hamba hari ini. Allah bukakan sepertiga pintu. Ya kan? Kemudian yang lain juga berdoa-berdoa, akhirnya semua terbuka. Lihat, di dunia saja amal sudah bisa menyelamatkan. Bu, di awal-awal kitab ini, kitab Zikir Akhir Zaman, kami menyebutkan situ tentang kisah Nabi Yunus dalam perut ikan. Coba lihat keajaiban zikir dalam dalam samudra yang paling dalam. Lihat itu ada subjudulnya di dalam di halaman Coba lihat bagaimana Allah berfirman, laula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang banyak ibadah sebelumnya, banyak berzikir, bertasbih sebelumnya, pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Coba Bu, Yunus masuk perut ikan itu berapa lama? Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Berapa lama Ibu? Jawab aja nggak tahu. Pura-pura mikir lagi. Biar cepat Bu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Seberapapun lamanya, nggak masuk akal Bu. Dalam perut ikan yang sempit, dibaluri oleh cairan ikan yang beracun, nggak ada oksigen yang untuk dihirup, apalagi dalam kedalaman samudra yang paling dalam. Ya nggak ada makanan, mampu bertahan pada hari dalam kegelapan. Subhanallah, dia bisa hidup. Ternyata rahasianya kata Allah, karena sebelumnya Yunus adalah orang yang banyak amal soleh. Coba Ibu lihat. Jadi di masa-masa dukhan ini terjadi segala macamnya, kegelapan apapun bumi ini, oksigen waktu 40 hari ini kan sulit untuk dihirupkan. Gelap gulita, nggak ada yang mau dimakan. Saat itu yang dapat membuat kamu tahan adalah amal soleh. Subhanallah. Pantesan Nabi pas fitnah Syam, coba lihat ini Bu, semuanya mata. Lihat ke sini. Menjelang Al-Mahdi muncul, salah satu ciri khasnya adalah fitnah membara di Syam. Coba perhatikan, Nabi mengisyaratkan di sini, yang udah saya tulis di sini, badiru bil a'mali fitanan. Barulah kita paham kenapa ya Nabi nyuruh kita berlomba-lomba saling memperbanyak amal soleh di masa-masa fitnah di Syam. Syam itu kan Palestina, Syam itu kan di Syria, Syam itu kan di Yordania dan Lebanon. Kenapa Nabi menghasut kita memperbanyak amal soleh? Karena berarti ke depan eskalasi daripada fitnah dan petaka di bumi ini semakin meningkat, terus meningkat secara tajam, yang mengakibatkan orang-orang yang minim amal soleh, dia tidak akan mampu bertahan lalu jatuh. Ketika dia jatuh, dia murtad. Puncaknya adalah ketika Dajjal keluar. Makanya amal soleh ya Bu ya, amal soleh, bukan amal salah. Amal solehnya diperbanyak. Ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika Nabi menghasung amal soleh, ya amal soleh, bukan, nggak ada solusi yang lain. Saya juga mau buat bunker, salah. Saya Pak Ustadz, sekarang saya nggak akan sama dengan orang, kalau udah kayak gini Pak Ustadz, biar anak saya nggak usah masuk universitas, karena nggak ada guna lagi ijazah masa yang akan datang, udah dekat waktunya ini. Juga salah. Anaknya tetap sekolah, tapi syaratkan kepada anak, dengarkan bahwa kita di akhir zaman, sehingga anak nyadar diri, jangan sampai memurahkan harga diri, dijual ke pindah-pindah tangan dari laki ke lelaki. Yang laki-laki juga jangan pernah melakukan dosa ini dan itu, stop. Sholat 5 waktunya berjamaah dia kejar ke masjid, dia tahu ini akhir zaman, persiapkan diri sebaik-baiknya.
Ketika khilafah tegak, bumi ini kembali tenang, kehidupan kembali tenang, dialah yang akan mengisi khilafah itu. Baik, persiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan. Memang ini akhir zaman. Kalau ibu masih saya ingatkan kembali, Dajjal ini lama nggak lagi keluarnya? Hah? Apa tandanya menandakan bahwa Dajjal sudah sangat dekat? Hah? Kemarin ada yang beli buku tentang ensiklopedia akhir zaman nggak? Bukunya tebal. 2 kali itu tebalnya. Ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ya. Buku ini, ibu-ibu yang kami muliakan, biasanya kemana provinsi, kemana negara saya masuk, 2 ini saya bawa terus. Ensiklopedia akhir zaman dengan zikir akhir zaman. Karena buku ini sangat ilmiah, lengkap selengkap-lengkapnya, dan mengumpulkan semua pendapat dan menguatkan mana yang kuat menurut ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Di dalam buku itu ada hadis sahih Imam Muslim. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Ya, di cerita itu Rasulullah menceritakan tentang pengalaman perjalanan Tamim Ad-Dari, di mana Tamim berjumpa dengan Dajjal di salah satu pulau di tengah laut Yaman. Dajjal saat itu masih terikat kakinya, tangannya, dan lehernya dengan rantai yang teramat besar dan berat. Dajjal ketika itu tergeletak di lantai, di kuil tua di tengah pulau itu. Dan Dajjal berkata bahwa tanda aku akan lepas, aku akan keluar nanti. Beliau mengatakan, bila buah di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi berbuah. Yang kedua kata Dajjal ini, bila air di danau Tiberias sudah menyusut dan hanya tinggal sedikit. Ibu tahu tidak bagaimana perkembangan yang 2 ini sekarang? Iya ibu, terima kasih. Ibu tahu nggak bagaimana perkembangan ini sekarang? Kebun kurma Baisan itu di mana? Hah? Bagus bu jawabannya. Nggak tahu, jadi cepat. Saya interaktif sih kalau ngomongnya, memang sering ngajak ibu. Jadi kalau ada yang tahu langsung nyambung. Oh, kalau nggak tahu kita selesaikan. Kebun kurma Baisan itu adalah di Syam. Di Syam, negeri Syam. Ya. Ada yang mengatakan perbatasan Yordania dengan Palestina. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini sudah beberapa tahun belakang ini 100% buah di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah lagi. 1. Yang kedua, tentang Danau Tiberias. Ibu buka saja YouTube. Danau Tiberias ini di mana sekarang? Di Palestina. Yang tanahnya dijajah oleh Israel, berarti dalam Israel sekarang. Itulah sumber air utama dan satu-satunya bangsa Yahudi di Israel, dari Danau Tiberias. Danau Tiberias itu bu, nggak dalam. Dari permukaan sampai ke dasar kedalamannya hanya 45 meter. Nah ini dia, saya buat gambar. Saya buat gambar seperti ini ya bu ya. Ini permukaan danau. Allahu Akbar. Ini permukaan danau dan ini dasarnya. Ibu-ibu, dari sini sampai ke dasar paling dalam itu hanya 45 meter. Hanya 45 meter. Nanti ibu lihat di kitab ensiklopedia akhir zaman halaman 800 ya, tentang penguraian masalah Dajjal. Di sana diuraikan tentang hadis sahih Imam Muslim yang faktanya secara sekarang mendukung 100%, tidak meleset sedikit pun. Sekarang danau ini bu, Danau Tiberias ini nggak pernah berkurang airnya seumur-umur dunia ini terkembang. Tapi sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja, berapa kedalaman air tadi bu? 45 meter. Sudah susut 16 meter. 16 meter dari 45 meter ini sudah lebih 30% loh. Hanya dalam 10 tahun. Akhirnya televisi resmi Israel secara terbuka dunia ikut mendengarkan kepanikan pemerintah Israel. Sebab apa? Ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya apa-apa cadangan air kecuali hanya dari sini. Sekarang ini menyusut. Allah. Bu, jika 2013 sudah 16 meter, maka seperti ini posisinya. Ya. Sekarang akhir 2015 kemarin bu, bagian dasar danau yang menonjol itu sudah nampak seperti pulau-pulau kecil yang menonjol.
Ya. Posisinya udah seperti ini sekarang. Terus menyusut, terus menyusut. Dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa umatku Dajjal akan lepas ke tengah umatku ketika air danau Tiberias hanya tinggal sedikit. Yang sedikit inilah yang nanti akan diminum rame-rame oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai kering sekering-keringnya. Sekarang danau Tiberias sudah sangat sedikit airnya. Maka para ulama kita di Timur Tengah termasuk Syekh bin Bas sampai basah jubah dadanya, Bu. Beliau berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah zaman kita. Zaman Dajjal itu akan keluar. La haula wala quwata illa billah. Padahal, Bu, tidak ada satupun orang yang sanggup mempertahankan iman jika berjumpa dengan Dajjal. Illa man rahima rabbah. Wallahi, Bu, kata Nabi, akan ada nanti lelaki yang merasa imannya tidak akan bisa berubah ketika dia jumpa dengan Dajjal. Dia yakin imannya akan tetap bertahan. Lalu dia keluar dan berjumpa dengan Dajjal. Saat dia keluar berjumpa dengan Dajjal, menguaplah imannya. Dan dia pun sujud menyembah Dajjal. Makanya Dajjal itu digelari Al-Masih. Apa gelar Dajjal? Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih, Bu? Sang penghapus. Arti Al-Masih itu adalah sang penghapus. Apanya dihapus oleh Dajjal? Keimanan orang. Orang-orang yang berjumpa dengan Dajjal, imannya menguap. Kekuatan sihirnya, kekuatan magicnya akan mampu menjadikan orang ini semacam kesedot. Makanya kata Rasulullah nanti, wahai para lelaki, jika kamu dengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, carilah ibumu dan ikat dia di rumah. Ambil istrimu, ikat dia di rumah. Cari anak gadismu, kumpulkan seluruh keluarga kamu, dan yang wanitanya ikatkan mereka di tiang-tiang rumah. Karena wanitalah yang paling kuat tersedot oleh energi sihir yang dimiliki oleh Dajjal. Bila dia masuk ke satu kota, maka menyebar langsung kekuatan sihirnya. Ya, wanita semacam pasrah saja, dalam keadaan pasrah nerimo nasib, ya, lebih baik saya mempertahankan hidup daripada harus menahan beratnya beban seperti ini. Ditambah lagi kekuatan seruan setan yang menyeru, yang setan itu menservis Dajjal. Maka keluarlah kaum wanita. Saat mereka keluar, mereka sujud. Saat mereka sujud sampai mereka mati, mereka tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Inilah puncak fitnah pada fase keempat. Bu, saya bacakan hadis untuk ini. Sayati 'alan nasi zaman. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sayati 'alan nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang kata Nabi, suatu saat nanti zamannya yang ada pada umatku. Saat itu hari yang mereka jalani hari ini lebih berat daripada hari sebelumnya. Hari esok lebih berat daripada hari kemarin. Bertambah ke depan, bertambah masa, bertambah berat daripada hari-hari sebelumnya. Zaman yang dimaksud oleh Nabi itu adalah zaman fase keempat ini. Zaman kita hidup sekarang. Ibu bandingkan saja, maaf ya Bu ya, dalam segi ekonomi, mana yang berat ekonomi tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya? Baik, oke. Sepakat Bu? Mana menurut Ibu lebih berat keadaan mental dan moral anak-anak manusia sekarang ini, sekarang ini atau tahun sebelumnya? Makin kesini makin brutal kan? Kejahatan makin meningkat tajam sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Betul tidak? Maaf, pemimpin-pemimpin yang memimpin dunia hari ini, termasuk negeri-negeri muslim, makin kesini makin jelek aja enggak? Iya. Ibu cerita segi apa saja, kita menemukan makin buruk daripada sebelumnya. Kalau secara alam, debu asap yang menimpa dan menyelimuti Indonesia kemarin ini dibandingkan tahun sebelumnya beratan yang mana? Yang kemarin ini kan lebih berat kan? Jemaah haji kita yang kemarin ini di bulan Zulhijjah di Tanah Suci lebih banyak mana mengalami musibah dibandingkan jemaah haji sebelumnya? Kemarin macam-macam musibahnya, yang kron lah, yang inilah itu segala macam lah, ya kan? Tahun itu tambah jelek Bu. Jadi orang juga berharap sama dengan Dajjal akan keluar. Tahun pertama sepertiga air tidak turun.
Tahun kedua tambah naik lagi 2/3. Tahun ketiga total air tidak turun. Pokoknya tambah ke depan itu bukan tambah baik. Yang bisa tambah baik itu iman kita. Yang bisa tambah baik itu kesolehan kita. Tapi hidup ke depan ibu tambah baik, ngarap, jangan mimpi. Jangan mimpi. Ke depan, saya berharap Indonesia ini lebih baik ke depan. Maaf ya bu ya, saya bukan mendahului. Tetapi karena ada hadisnya, saya yakin Indonesia tidak akan lebih baik ke depan. Dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia tidak akan lebih baik ke depan. Dan saya tidak salah dengan keyakinan saya ini, karena ada hadis yang menuntun saya. Dan seharusnya kita yakin ke depan, makin lama makin buruk. Yang bisa makin baik itu apa? Iman kita bisa makin baik, makin mengkristal. Yang bisa makin baik itu adalah amal soleh kita. Makanya makin kuat kita ngaji, insya Allah makin kuat niat kita untuk memperbaiki diri. Kita nyadar bu, kita di akhir zaman. Ya bu ya, setelah ibu menyadari di akhir zaman, maka ibu jangan sia-siakan waktu yang ada bu. Untuk tahun-tahun ini tentang Dajjal, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berat bu. Apa? Kata Nabi, hanya seorang remaja lelaki saja yang mampu bertahan di hadapan Dajjal, dan dialah satu-satunya yang tidak mau sujud kepada Dajjal. Ketika Dajjal melihat laki-laki remaja ini tidak mau sujud kepadanya, Dajjal marah. Dan Dajjal pun membelah kepalanya dengan gergaji dalam keadaan hidup-hidup. Dibelah oleh Dajjal. Remaja laki-laki ini tidak mau sujud kepada Dajjal, nggak mau tunduk. Anehnya sihir Dajjal nggak mempan. Kekuatan-kekuatan magicnya, segala apapun dilakukan nggak mempan. Laki-laki ini meninggal. Darahnya berserakan di lantai. Kepalanya sudah terbelah sampai ke dada. Lalu Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil membaca komat kamit, mantra-mantra tertentu, apa yang dibacanya entah apalah. Setelah itu dia menunjuk kembali kepada bangkai atau mayat remaja ini. Qum, bangkitlah kamu. Allah izinkan saat itu. Dan inilah satu-satunya manusia yang benar-benar telah mati di tangan Dajjal, lalu betul-betul Dajjal menghidupkannya dengan izin Allah. Sementara, kata Rasul, Dajjal kan lewat di kuburan. Untuk meyakinkan orang banyak yang masih hidup, dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Mana kamu bukti adalah Tuhan? Lihat oleh kalian. Maka dia menunjuk ke arah kuburan seluruhnya. Bangkitlah orang-orang yang dulu yang sudah pernah mati. Dalam keadaan tubuh utuh sebagai manusia yang dulu masih hidup. Jadi sang ayah melihat, anakku, ayah sudah hidup kembali berkat Tuhan kita Dajjal. Dia memeluk anaknya. Sang ibu juga, anak, mak sudah hidup kembali berkat Tuhan kita. Tuhan kita menghidupkan mak. Yang suami datang pada istrinya. Begitulah menyebabkan manusia heran dan betul-betul akhirnya mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Padahal kata Rasulullah, seluruh yang bangkit itu adalah setan-setan dan jin. Yang sudah mati asli masih dalam. Tapi yang bangkit itu adalah setan dan jin yang menjelma ke dalam wujud orang yang dulu sudah mati. Tapi yang kali ini remaja ini betul-betul manusia. Hanya ini yang pertama dan ini yang terakhir. Ya, yang pertama dibunuh oleh Dajjal dan yang pertama berhasil dihidupkan oleh Dajjal. Tapi setelah itu kata Rasulullah, Dajjal setelah dia kembali hidup remaja ini, dan ternyata remaja itu makin kuat imannya. Dajjal berharap dia mau menyembahnya. Kata laki-laki itu, sorry Jal, justru makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal tulen. Saya sudah baca cerita bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki dan menghidupkannya kembali. Ternyata itu saya orangnya. Maka sejak itu Dajjal yang membunuhnya kali kedua udah nggak berhasil. Kemampuan Dajjal membunuhnya sudah dicabut oleh Allah. Ya, dan Dajjal setelah hari itu tidak mampu lagi membunuh siapapun manusia di bumi ini. Itulah hari terakhir Dajjal bisa membunuh orang. Ibu-ibu, tentang remaja laki-laki. Usia remaja dalam ilmu sosial berapa, Bu? Hah? Dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial itu remaja itu, Bu, hitungannya itu dari 12, 13, 14, 15, 16. Ini puncaknya. Yang diperselisihkan itu usia 17. Ya. Kalau usia 17 ke atas itu sudah banyak mengatakan ini usia dewasa. Tapi usia 12, 13, 14, 15, 16 dalam ilmu sosial loh ya, adalah itu dia 5 tahun ini. Baik ibu-ibu, ibu buka di YouTube deh. Ibu lihat di Qatar TV. Ternyata masuk tahun ke-13. Masuk tahun ke-13. Timur Tengah, negeri Arab digemparkan dengan lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Awas, dengarkan ini berita, dan ini ada di YouTube. Videonya masih ada di YouTube.
tentang wawancara dengan tokoh masyarakat di Qatar TV dan TV-TV Arab lainnya juga memuat. Isi wawancara itu adalah gemparnya penduduk dan masyarakat negeri Arab, lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Berapa tahun yang lalu? Ini masuk tahun ke-13 loh. Ya. Bayi laki-laki ini berkata, saat baru lahir, dia bisa bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara, habis itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Apa artinya? Saya rajulun adalah seorang laki-laki, sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah saya dibunuhnya, dajjal tak akan sanggup membunuh siapapun saja selama-lamanya di bumi ini. Kalau ini berita benar, dan TV-TV Arab sudah memuatnya ya. Wawancara itu saya langsung menyaksikannya loh Bu. Dan Ibu bisa melihatnya di YouTube ya. Wawancara ini sudah berlangsung masuk tahun ke-13 sekarang. Jika ini sahih, menurut kabar yang kami terima, bayi laki-laki ini langsung para tokoh-tokoh dan ulama setempat melindunginya daripada pengetahuan dan liputan orang umum. Ya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika ini benar, maka tersisa waktu yang sangat dekat untuk dajjal ini keluar. Artinya dukhan, meteor dan sebagainya juga sudah sangat dekat. Iya kan? Iya tidak? Mau terima nggak? Nggak terima nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa kok. Tapi kalau seandainya itu bohong, maka memang itu bisa saja dikarang-karang orang. Ya kan? Biar sedikit ada suasana yang heboh. Bisa saja dikarang-karang orang. Yang nggak bisa dikarang-karang itulah mengeringnya Danau Tiberias. Dan nggak bisa ditutup-tutupi. Memang udah kering. Tinggal sisa sedikit airnya sekarang. Begitu juga tidak berbuahnya buah kurma di kebun kurma Baisan. Ini nggak bisa ditutup-tutupi. Dua ini sudah terjadi. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, melihat fenomena-fenomena yang terjadi, kita memang sudah sangat dekat Ibu. Saya sangat menyarankan yang biasa selama ini malas megang Quran tapi rajin megang gadget, rajin megang HP dan Android, berubah, ganti. Saya tak akan sentuh HP sebelum saya menyentuh Al-Quran. Saya tak akan membaca isi HP sebelum saya membaca Al-Quran. Jadilah 2 ayat 3 ayat dulu baru buka HP. Jadilah supaya Allah nggak iri ngeliat kita, supaya Allah nggak cemburu. Ya, Allah kasih kita nikmat, ternyata nikmat itu menjadikan kita jauh dari Allah. Dan Nabi mengatakan takkan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca muthannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Membaca apa? Muthannah, dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah muthannah itu?" Nabi bersabda, Muthannah adalah kitabun katabahun nasu bi aidihim fayatanaqaluna fima bainahum wa yatrukuna kitaballah. Muthannah adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka. Lalu berpindah-pindahlah tulisan tangan itu kepada tangan yang lain dan mereka sibuk membacanya dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Ini muthannah. Ayo, terjadi nggak zaman sekarang? Terjadi. Masya Allah ya Bu ya. Masya Allah. Umat Islam sekarang ini sudah sibuk membaca tulisan orang. Bangun tidur dan megang HP. Belum dilapak udah buka. Udah copy paste ini, copy paste itu segala macamnya. Yang dibaca itu. Mau tidur nanti HP-nya sampai di sini. Masya Allah. Sementara Al-Qur'annya, kalau sempat HP-nya ketinggalan, sibuknya luar biasa. Pak sopir balik belakang. Kenapa? HP tinggal. Kayak ada sesuatu yang. Tapi kalau Al-Qur'an tinggal, kayak nggak rasa nggak tinggalan apa-apa. Nah sekarang berubah ya Bu ya. Berubah. Kita berubah. Insya Allah kita berubah ya Bu ya. Masa kita tidak lama loh Bu. Nah dalam masa yang dekat ini, maka yuk kita berlomba-lomba beramal soleh. Berlomba-lomba beramal soleh. Begitu Ibu. Semoga Ibu setelah mendengarkan nasihat ini, Ibu seluruhnya saling terbakar semangatnya. Stop yang dilarang oleh agama Bu. Stop. Sekarang ada kajian serial saya di YouTube. Judulnya adalah 300 kesalahan wanita yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Tolong Ibu ikuti kajiannya ya.
di YouTube, insya Allah. Cuma saya sayangkan sekali, sekarang baru sampai pembahasan yang ke-29. Baru sampai ke pembahasan yang ke-29. Banyak kena, Bu, keluarga muslimah sekarang. Wanita-wanita muslim kita banyak kena. Baik, Ibu dengarkan saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan saya bertekad mungkin bulan Mei ke atas, saya lebih banyak di pesantren saya. Kalau selama ini saya banyak keluar. Paling-paling hanya 10 hari saya di Sumatera Barat. Ke depan saya sudah robah. Insya Allah setengah bulan saya full di pesantren di Payakumbuh, Sumatera Barat. Setengah bulan lainnya Madrasah Mulazamah Ulum Syariah. Madrasah Mulazamah. Ini adalah Madrasah Mulazamah tipe satu-satunya yang baru ada di Indonesia. Apa bedanya? Oke, saya jelaskan kepada Ibu. Apa bedanya Madrasah Mulazamah dengan pesantren-pesantren biasa? Mulazamah adalah sistem menuntut ilmu zaman salafus saleh dulu. Yaitu menamatkan satu disiplin ilmu sampai tuntas, baru kepada disiplin ilmu yang lain. Dan yang paling prioritas itu adalah mereka wajib dimulai dengan adab. Adab dulu. Adab mereka udah bagus dulu. Baik itu adab hari-harian, fikih harian mereka sudah bagus dulu. Kemudian mereka masuk kepada tajwid, tahsin, qiraah Qur'annya sampai ke tingkat dia dapat sanad qiraah. Kalau dapat sanad qiraah baru dia berhak untuk masuk ke kelas tahfiz. Nah, kita program kelas tahfiz itu paling lama 1,5 tahun mereka sudah hafiz Al-Quran dengan dhabit, dengan kuat. Setelah itu baru mereka masuk 6 bulan khusus belajar bahasa Arab saja. Jadi siang malam itu, Bu, dari subuh sampai malam itu belajar bahasa Arab saja. Selama 6 bulan. Sampai mereka mahir membaca kitab gundul. Mahir mendengar dan menulis bahasa Arab, berbicara seperti orang Arab. Jadi mereka nggak belajar yang lainnya, Bu, ya. Hanya mengulangi setoran hafalan Qur'annya. Itu yang perlu mereka jaga. Sementara hari-hari mereka sudah dipaksakan berbahasa Arab. Sampai mereka betul-betul. Karena ini bahasa khilafah ke depan. Bahasa peradaban ke depan. Dan semua pintu ilmu agama terbuka dengan ibu-ibu yang kami muliakan. Setelah itu, baru anak-anak ini setelah bahasa Arab dikuasainya secara total, baru anak ini taman SD yang kita terima, ya. Kita terima yang taman SD. Makanya saya katakan baru pertama di Indonesia. Kalau taman SMA ada di Darul Wahyan di Magetan. Menerima yang taman SMA selamanya 7 tahun. Kalau kita di tingkat ini. Dalam sejarah, Bu, usia anak-anak kita harusnya usia 16, 17, 18 itu harus sudah menjadi seorang pemimpin. Kalau ulama tingkat dunia. Ini dalam sejarah. Imam Syafi'i jadi mufti umur berapa? Umur 16 tahun. Ya, Imam Nawawi, Al-Hafiz, imam-imam yang lain-lainnya, ulama-ulama besar itu usia belasan itu udah jadi orang-orang hebat loh, Bu. Kalau pemimpin skala negara, nasional, bukan lagi skala kampung, lurah, bukan. Nah, sekarang apabila dia sudah selesai Al-Quran, baru belajar tafsir. Selama 2 tahun dia belajar tafsir saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai mereka kuasai seluk-beluk tafsir ayat Allah. Ya, jadi tuntas. Mereka nggak belajar yang lain, Bu. Tafsir saja. Ya, setelah tamat kita jadikan rujukan utama itu tafsir Ibnu Katsir dulu. Tamat diulang kembali. Tamat diulang kembali sampai mereka kuasai isinya. Sampai mereka kita tanya jawab, kita soal, mereka mampu menguraikan. Jadi mereka kuasai. Setelah tafsir selesai baru ke hadis, kutubus sittah. Buku-buku hadis Nabi yang 6 dari kitab yang 6, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya itu tamat. Ya, itu kita jangka juga dalam 1,5 tahun selesai. Bu, bayangkan jadi ulama nggak kayak gini? Jadi ulama banget, insya Allah. Ini cita-cita kami. Makanya saya dalam menyongsong cita-cita, Ustaz, udah dekat kayak kiamat, Ustaz. Ngapain juga Ustaz membangun kayak gini? Tapi sudah saya katakan pada ibu, Rasul bersabda, sallallahu alaihi wasallam, kalaulah besok pasti kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Maknanya apa? Padahal kan kurma baru tumbuh dan bisa dimanfaatkan buahnya setelah 3, 4, 5 tahun yang ke atas, kan? Kenapa Nabi masih suruh tanam hari ini? Menandakan apa? Kalaupun dah yakin kita sudah sangat dekat kiamat umpamanya, maka apa amal soleh yang bisa dibuat hari ini jangan sampai disia-siakan. Setidaknya saya dan kawan-kawan berprinsip, inilah prestasi terakhir yang dapat kita buat di muka bumi ini selama kita masih hidup. Jadi saya nggak tanggung-tanggung, Bu. Makanya Mei yang akan datang, saya sudah 2 minggu ke atas, minggu ketiga, minggu keempat, kalau ibu ingin ketemu dengan saya di Sumatera Barat, positif ada. Ya, minggu pertama, kedua, saya masih antar negara, saya masih di Jakarta. Ya, kalau sebelumnya, Bu, 1 minggu paling-paling dalam,
1 bulan saya dari Sumatera Barat. Ke depan saya ubah. Ya? Ngapain Bu? Iya, Payakumbuh. Saya asli orang Pariaman. Ya, lahir di Pariaman. Ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Nah sekarang ibu tanya pada diri ibu sendiri. Kalau sudah tahu kajian kita seperti ini, apakah prestasi terbaik untuk agama Allah yang bisa dan sudah ibu lakukan? Jika terasa belum, maka kejar dari sekarang. Ibu masih bisa kok. Mumpung teknologi masih ada, mumpung harta kita masih ada, mumpung sehat masih ada, maka apa yang terbaik untuk agama? Kalau tahajud masih untuk pribadi, kalau duha masih untuk pribadi, puasa Senin Kamis masih untuk pribadi, sholat 5 waktu tepat pada waktunya masih untuk pribadi, betul tidak? Sekarang untuk agama Allah, apa yang sudah kita buat untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang ibu berpikir keras. Soalnya ketika ini terjadi, Bu, iya kata Ustaz Zul, kalau seandainya ditunda Allah gak 1 bulan, saya ingin ambil uang saya di bank, saya ingin sedekahkan. Kan ini ratapan seluruh yang sudah pernah mati kan? Allah bocorkan di Al-Quran, semua orang yang sudah mati ratapannya adalah ke dunia, hidupkan kembali, walau hanya 1 jam, saya ingin sedekahkan semua pencarian saya yang karena itu umur saya habis, karena cari-cari duit. Cari duit, banyak tanah, banyakkan tanah, cari duit, tambah rumah, cari duit, tambah. Sementara ketika dia meninggal, tidak ada satupun yang dia cari itu yang bisa dinikmati dan menyelamatkannya, kecuali apa yang sudah sempat dia sedekahkan. Makanya rata-rata orang yang meninggal dunia, rata-rata Allah bocorkan dalam Al-Quran, ratapan mereka, farji'ni, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin bersedekah. Jadi keinginan terkuat mereka adalah apa yang dulu banyak menghabiskan umurku mencari duit. Sekarang duit itu ingin aku sedekahkan. Sebelum semuanya terlambat dan sebelum itu terjadi, yuk semua ibu berpikir sekarang. Biar agama Allah ini cepat melejit, Bu. Biar agama Allah ini cepat laju. Dan Rasul juga mengatakan, makin dekat kiamat, makin bakhil umatku. Inilah yang bisa saya bawa. Karena kata Nabi, harta kamu ada 3. Harta yang akan kamu bawa, harta yang akan menjadi beban dan kecelakaan bagi kamu, dan harta yang akan kamu pertanggungjawabkan. Nah sekarang harta yang kita bawa itulah yang milik kita. Baik, kalau ada pertanyaan tentang kajian kita tadi, kita ada waktu dalam 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, berhubungan dengan sedekah, jika kita tidak mampu bersedekah kepada duafa atau fakir miskin, apakah membesarkan anak termasuk sedekah? Ya, itu termasuk sedekah. Bahkan seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah untuk keluargamu dan karib kerabatmu. Ya, tapi ingat itu sedekah, bukan infak. Kalau infak adalah untuk perjuangan agama Allah. Infak inilah yang nilainya sampai 700 kali lipat dan seterusnya naik ke atas. Ya, jadi yang akan ibu masukkan ke amplop itu, ini adalah nilainya infak. Karena ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah lihat di YouTube, jadi tanda kiamat itu termasuk juga ketika bayangan Ka'bah tidak terlihat. Nah, itu di bagian mana ya Ustaz? Iya, bayangan Ka'bah tidak terlihat. Ini Bu, kita ngambil ininya aja, dalil-dalil daripada hadis-hadis. Kalau ibu lihat sekarang, memang Ka'bah itu ada bayangan sekarang ini? Enggak ada, Bu. Dari berbagai penjuru, Ka'bah itu sudah diterangi oleh lampu-lampu yang sangat dahsyat sekali. Nah, kalau seandainya masih ada Ustaz di siang hari, ini bukan dalil kita. Kalau dalil kita, Bu, salah satu tanda kiamat, kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat, apabila gedung-gedung sudah lebih tinggi daripada bukit-bukit. Sekarang udah? Apabila bukit-bukitnya, gunung-gunungnya sudah berlobang dan menjadi tempat laluan. Sekarang sudah berlobang-lobang, Bu, di mana-mana, ya. Apabila air-air mengalir di bawah tanah Masjidil Tanah Haram. Ya, sekarang bentuk pipa-pipa yang sangat banyak dari Zam-Zam, dari apa segala macamnya mengalir di bawah, Bu. Nabi menceritakan semua yang berkaitan dengan haram, ya. Dan hari ini sudah terwujud di haram, ya. Tentang masalah bayangan tadi, maka ini sesuatu yang mungkin kita tidak dapat menjawabnya, karena ini juga tidak urgent, ya, tidak begitu penting. Allahu a'lam. Silakan yang lain. Infak itu lebih baik di negara sendiri atau ada Suriah atau yang semacam yang kan di menteri? Iya, kalau kita punya kelebihan, tembuskanlah infak kita sampai ke sana, ya. Tapi prioritaskanlah yang ada di sini, karena orang di sini juga, apalagi untuk perjuangan,
Kita mempersiapkan generasi. Sebenarnya ketika kita mempersiapkan generasi, maka kebutuhan kita jauh lebih besar. Generasi ini akan meneruskan tegaknya agama di sini. Bahkan generasi ini juga yang akan memperhatikan nasib dunia Islam nanti di masa yang akan datang. Kalau seandainya ini kita telantarkan, makanya sifatnya kalau kelebihan ke sana itu adalah kelebihan dari sini. Gitu ya Bu ya. Sama dengan zakat. Silakan Bu. Kalau infak kepada saudara yang terdekat dulu, nanti mereka jahiliyah atau ke ke jamaah atau kelompok inilah, tapi yang yang membela agama Allah lah gitu. La yakul ta'amaka illa taqi. Ini hadis Nabi. Jangan sampai yang memakan makanan engkau kecuali hanyalah orang bertakwa. Kalau dari karib kerabat tapi pejudi, pezina, ya, karib kerabat suka memabuk segala macamnya, dia miskin. Sementara ada saudara kita seiman, dia miskin, dia soleh, dia taat, dia fakir, maka lebih prioritas sedekah kita untuk dia. Gitu ya Bu ya. Kemudian begitu juga infak. Sekarang ada infak. Nah, sekarang kita tengok kepentingan infaknya untuk apa? Oh, ini ternyata infaknya untuk perluasan masjid. Oh, ini infaknya adalah untuk menuntut ilmu. Oh, ini infaknya adalah untuk apa? Jadi masing-masing itu Bu, kan ada seorang amak bertanya kepada saya, "Mak, Ustadz amak mau berangkatkan seseorang berangkat haji. Berapa biayanya itu, Mak?" "Kira-kira 35 juta. Mak, saya bilang, kalau seandainya uang 35 juta itu Mak berangkatkan satu orang santri pergi belajar ke Timur Tengah, itu 4 tahun tuh tamat dengan uang 35 juta loh, Mak. 4 tahun itu tamat dengan uang 35 juta. Pulang-pulang sudah menjadi ulama, sudah menjadi dai, sudah menjadi ustadz. Tahukah tidak, Mak? Dari lisannya akan banyak yang dapat hidayah. Dari lisannya akan banyak menyebar luasnya ilmu, yang ilmu itu diamalkan orang. Mak tahu pahalanya berapa banyak? Orang yang enggak haji dengan lisannya dia jadi pergi haji, pahalanya mengalir pada ustadz. Seluruh pahala ustadz ini mengalir pada emak, saya bilang. Mana lebih dahsyat sebenarnya? Mana lebih dahsyat sebenarnya? Menghajikan orang yang belum tentu haji orang ini akan mabrur. Ya kan? Dibandingkan dengan menyekolahkan orang, nanti dia menjadi alim, menjadi ya insya Allah nih. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk tahun kemarin seluruh santri kami yang 16 orang ya, yang kami terima kemarin sudah ada ibu-ibu asuhnya, bapak asuhnya. Dan itu anehnya dari Malaysia, dari Australia. Kami belum punya orang tua asuh yang dari Indonesia loh sampai sekarang. Tahun ini kita menerima 14 orang santriwati yang kami pilih. Dan sebagian besar mereka tidak mampu, memang dari keluarga tidak mampu. Kalau ibu mau ambil satu orang jadi anak asuh ibu, maka inilah yang pertama yang akan kami terima. Kita punya 14 orang. Hanya 4 orang dari mereka yang sanggup bayar. Ustadz, kami ambil satu. Daripada ibu hajikan orang. Ya. Kalau biayanya mulai dari biaya masuknya itu adalah 5 dinar. Biaya masuknya 5 dinar, biaya sehari 1 bulannya adalah 1 dinar. Biaya 1 bulannya 1 dinar. Hitungnya susah amat, dirupiahkan. Saya ingin perkenalkan pada ibu apa sih dinar itu gitu kan. Biar ibu tahu, kita akan kembali ke zaman dinar loh. 1 dinar itu fluktuatif, Bu. Ada yang nilainya kadang-kadang paling tinggi itu 2.200.000. Ada yang sampai 1.700.000. Jadi di antara itu turun naiknya emas. Jadi setahun bulan ini berapa harga emas, ya. Jadi dia lihat, oh 1 dinar harganya sekarang segitu, maka dia bayarkan segitu. Jadi standar kita adalah dinar. Gitu ya, Bu ya. Ya, 5 dinar ada 10 jutaan. Itu boleh dicicil selama dia masih belajar. Pokoknya dia belajar 6 tahun. Cicil. Bagi orang tua yang nggak mampu. Cuma sudah beberapa orang tua yang datang pada saya, Bu, saya tahu track record kehidupan keluarga ini. Mereka keluarga taat, anaknya sambuh. Sambuh tuh banyak. Miskinnya minta ampun. Aneh ya, Bu ya, orang miskin pi anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak banyak, cuma dikasih Allah 1 sama 2. Itu tandanya apa? Allah suruh yang kaya ini sekolahkan anak-anak yang miskin. Dan banyak kok anak-anak orang miskin itu ternyata lebih cerdas, lebih pinter. Maaf ya, Bu ya. Nah, inilah saatnya yang diberi Allah kelebihan, ambil 1 anak, biayai mereka. Ibu bisa kontak kami. Kalau ibu ingin datang berkunjung ke pesantren, kami tunjukkan ini untuk anak yang akan ibu asuh, ini orangnya. Ibu tes sendiri, baca Quran mereka gimana. Ibu lihat sendiri dekat kehidupannya kalau mau.
Baik ibu-ibu, ini untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka terdekat ini kita memang memerlukan wakaf tunai dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan pembentengan dengan sedekah. Ibu tahu, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, salah satu di antara pelindung bencana dan petaka terkuat adalah sedekah. Maka keluarkanlah sedekah yang ekstrim. Lakukanlah sedekah yang ekstrim. Ibu-ibu, semoga ibu semuanya bersemangat beramal soleh selagi Allah masih beri kesempatan. Kalau ada pertanyaan, masih ada untuk 5 menit lagi. Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Ya. Saya pernah baca Ustaz dan pernah dengar juga bahwa Dajjal itu digambarkan bermata satu, bentuknya buruk sekali. Ya. Lalu telinganya besar sebelah kalau nggak salah. Itu nanti Dajjal itu muncul berupa seperti itu atau berbentuk? Terima kasih. Ibu sudah pernah buka YouTube saya, ceramah-ceramah saya di YouTube? Belum, Bu. Ceramah saya di YouTube sangat penting untuk diikuti. Karena ini bentuk daripada persembahan terakhir dari saya sebagai peringatan buat umat. Tentang Dajjal. Saya mengupas tentang Dajjal ini dalam 2 jam lebih, Bu. Dan itu ada dalam 2 episode. Lihat judulnya nanti. Lihat Zulkifli Muhammad Ali membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Nanti lihat di sana ada seri A, ada seri B. Saya uraikan dengan detail dan rinci tentang Dajjal di situ. Bagaimana dia, di mana kemunculannya, bahayanya apa saja, dan bagaimana agar selamat dari Dajjal. Ya Bu ya. Nah inilah dia yang akan kita yang paling penting itu bagaimana selamat dari Dajjal. Baik, ibu boleh lihat situ nanti. Tapi saya jawab sekarang, Dajjal itu memang bermata satu, tetapi bermata satu itu yang artinya bisa melihat. Hanya sebelah kiri. Yang sebelah kanannya masih ada, Bu. Bukan yang satu di kening gitu. Yang satu ada di sini, tetap ada yang kanan, tetapi daging yang bagian atas ini meleleh, menutupi dan lengket di pipinya. Lalu bagian ujungnya macam jengger ayam. Jengger ayam ya, bergelantungan seperti dahak yang bergelantungan. Ini akibat daripada dukhon loh. Seluruh orang kafir menjadi jelek semuanya. Ya, hanya kita saja nanti, kalau boleh kami berkita-kita, hanya kita saja nanti masih utuh. Ya, yang masih cantik itu cuma ibu-ibu, yang masih ganteng itu cuma kami yang bapak-bapak. Tapi orang-orang di luar kita, bapak ibu, ibu-ibu semua udah jelek wajah mereka. Pas dukhon selesai, mereka kayak zombie-zombie berjalan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya penggambaran film-film Hollywood itu tentang film-film kolosal dan massal mereka itu gambaran akhir zaman loh. Ibu ada ngelihat Lord of the Ring nggak? Ada Orc, bala tentara dari pasukan kegelapan, itu kan jelek-jelek semua kan. Manusia udah rusak semua wajahnya. Sementara yang masih utuh-utuh, yang masih bagus-bagus, sebenarnya untuk dalam hadis itulah dia orang-orang beriman. Ya. Armageddon, Deep Impact, apa-apa yang mereka buat itulah gambaran akhir zaman sebenarnya. Kemudian juga kiamat 2012, semua penggambaran mereka ambil dari hadis Nabi kita. Dan mereka juga melalui ilmu yang mereka memang sudah khusus mendalami diri di bidang itu. Tentang astronomi, tentang ilmu bumi, tentang fisika, kimia, biologi, dan segala macamnya. Gini loh yang akan terjadi nanti. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Mereka filmkan. Nah, kita dibius dengan Allah itu hanya fiktif, itu hanya film. Padahal kayak seperti itulah kurang lebih gambarannya nanti di masa yang akan datang. Dan mungkin lebih parah daripada itu. Silakan, saya ada satu penanya lagi. Silakan. Seandainya anak-anak kita dikasih tahu untuk berbuat baik, untuk beribadah, tapi mereka masih belum ada kesadaran. Apakah kita boleh memaksanya atau tunggu yang sampai kita nggak tahu kapan mereka? Bu, terima kasih pertanyaannya. Ibu tahu tidak, banyak orang tua SMS saya, Ustadz, setelah anak saya, anak gadis saya, anak bujang saya, dengarkan ceramah Ustadz di YouTube, anak saya berubah sekarang. Anak saya berubah. Dia lebih baik sekarang, lebih jaga sholatnya, lebih taat pada kami. Berubah, Bu. Yang gadis-gadis sudah mulai nutup aurat. Nah, saya di Malaysia, dia ada beberapa lembaga yang mengadakan acara seminar seharian. Pengikutnya, pesertanya adalah SMA ke atas. Ya, pesertanya adalah SMA ke atas. Ya, panitia waktu itu mengambil dana dari per satu anak itu 150 ringgit per satu anak.
Yang bayar orang tuanya. Dari pagi loh Bu, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Yang terjadi pada anak-anak itu, laporan orang tuanya setelah itu adalah anak kami berubah Ustaz. Ya, setelah mereka mendengarkan uraian saya dari A. Kalau ini kan saya padatkan loh Bu. Saya padatkan, saya cepatkan agar waktunya sesuai. Nah, kalau ibu mau mengikuti lebih rinci, seminar sehari, itu baru pas. Dari awal kita mulai. Nanti siapa itu Al-Mahdi, bagaimana Dajjal, bagaimana tentang Ya'jud Ma'jud. Lalu yang paling penting itu adalah bagaimana benteng dan pelindung akhir zaman agar kita selamat dunia akhirat. Kita hidup di zaman ini. Yang seperti ini ideal Bu, kalau sempat seminar. Dan itu adalah untuk mahasiswa SMA dan tingkat mahasiswa. Baik. Itu saja. Saya nggak tahu siapa yang mau buat. Kalau saya nggak pernah. Saya nggak punya tim kayak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar punya tim ESK. Ya, dia bisa promosikan dan saya bukan itu. Makanya kalau ada IO, kalau ada yang bikin, Ustadz kami mau mengadakan di Gedung Anu dari pagi sampai sore. Ya, Ustadz bisa nggak? Saya katakan bisa. Ya, insya Allah. Baik, demikian. Semoga ibu semuanya termotivasi setelah mendengarkan ceramah ini dan sampaikan kepada yang belum tahu ya. Ceramah-ceramah saya di YouTube agar ibu ikut menyimaknya. Insya Allah banyak memberikan pencerahan kepada ibu. Banyak memberikan satu lagi, asal ibu ingat untuk amal soleh dan untuk perjuangan Islam, maka ingatlah Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah. Bahagian yang baru ada di Indonesia untuk mencetak kader-kader ulama. Dan itu adalah bersama kami. Jika ada anak-anak ke depan yang dari ibu mau dimasukkan ke kami sekolahnya, maka penuhi syarat itu dulu. Al-Qurannya mesti bagus. Ya, insya Allah kami akan prioritaskan untuk diterima. Semoga dengan infak dan wakaf ibu semua, gedung kita cepat selesai. Tahun depan kita bisa menampung lebih banyak calon-calon anak dari putra-putri Indonesia yang bisa kita godok bersama-sama. Semoga Bapak Ibu semuanya di antara hamba-hamba Allah yang peduli dengan perkembangan dakwah dan kebangkitan Islam. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Di kartu nama saya tadi itu ada nomor HP saya. Ibu boleh bertanya jawab. Tapi mohon jangan bertanya jawab tentang masalah fikih, tentang masalah haid, tentang masalah junub, tentang masalah nifas, tentang masalah apa. Jangan. Saya hanya akan melayani pertanyaan masalah akidah, tauhid, dan masalah akhir zaman. Fokus ya. Jadi saya tidak akan melayani pertanyaan yang sifatnya. Jadi kalau nggak saya jawab, jangan katakan Ustaz sombong. SMS saya dibaca tapi nggak dibalas. Saya sudah sampaikan di mana-mana saya mengaji. Tentang masalah fikih tanyakan pada ahlinya. Tentang masalah tauhid dan akidah itu adalah bidang saya, ya, khususnya masalah akhir zaman. Baik, demikianlah ibu-ibu untuk persiapan-persiapan akhir zaman yang sifatnya fisik. Kalau ibu peduli dengan apa yang saya sampaikan, dari sekarang ibu rancang. Dan sekarang ibu rancang. Khusus dari yang Minang-Minang, orang-orang Minang yang ada di sini, maka ibu boleh mengambil satu kaplingan 500 meter dan ada rumah yang disiapkan untuk 2-3 kamar dan itu adalah lahan menjadi tempat destinasi hijrah akhir zaman bagi ibu dengan keluarga. Syaratnya harus keluarga beriman yang mempunyai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Laki-lakinya wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid karena kita bangunkan masjid. Ya, ya sudah ibu-ibu. Ya, bawa keluarganya, ya, dan wanitanya wajib menutup aurat dan haram merokok di situ. Kami tidak izinkan. Satu keluarga harus punya satu kuda karena itulah tunggangan kita di akhir zaman. Dan kuda itu kami latih untuk nyaman dan enak ditunggangi. Baik ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.